Wanita ini berpura-pura pusing di depan pria itu dan diam-diam mengambil pena di pinggangnya sambil menundukkan kepalanya. Tepat saat pesawat mendarat, wanita itu mengeluarkan pena dan dalam sekejap menusuk leher pria tersebut, yang tiba-tiba membuat pria itu tertegun sejenak dan rasa sakit yang menyengat di tenggorokannya membuatnya hampir mustahil baginya untuk bernapas. Ia ingin mencengkram pergelangan kaki wanita itu untuk menghentikannya, tapi ia begitu lemas hingga sulit baginya untuk berdiri. Wanita itu berlari keluar pesawat dengan ketakutan. Pramugari segera menelepon polisi. Wanita itu dengan cepat berbaur dengan kerumunan di aula, buru-buru melepaskan mantelnya dan lalu duduk tepat di depan kedua gadis itu. Kemudian ia berpura-pura tenang dan mulai berbicara omong kosong dengan menggunakan gadis yang kebingungan itu sebagai kedok. Ia dengan cerdik menghindari pengejaran para penjaga. Saat itu pria itu dihalangi di toilet oleh petugas medis yang tengah bersiap memberinya perawatan darurat. Namun ia malah mendorong petugas untuk segera mencari wanita itu. Pria yang melihat wanita berpura-pura membaca majalah langsung melangkah maju dan siap membunuhnya. Wanita itu segera berlari menyelamatkan diri. Untuk menghindari pria yang mengejarnya, ia tidak sengaja terjatuh saat keluar dari lift. Melihat pria yang semakin mendekat, ia segera masuk ke dalam kereta yang hendak berangkat. Akhirnya ia berhasil melarikan diri. Tapi ia sangat sadar bahwa krisis yang lebih besar sedang mendekat. Pada saat ini di tengah laut, sekelompok perampok lain sedang sibuk menyelamatkan sebuah kotak misterius. Setelah mengeluarkan peluncur roket berat yang dimodifikasi di dalamnya, mereka segera membawanya ke pundak mereka, mengarahkannya ke gedung kantor dari kejauhan dan kemudian dengan tegas menarik pelatuknya. Saat peluru menembus kaca, para karyawan yang tidak sempat menghindar langsung terpental di tempat. Bahkan baja dan beton padat pun hancur total. Meskipun wali kota diberitahu tepat waktu dan lolos dari pembunuhan yang telah direncanakan sejak lama, wanita itu tidak berani menunda dan segera pulang ke rumah karena baru sehari yang lalu ia diculik oleh pembunuh di pesawat dan mengetahui bahwa ayahnya ada di tangan pembunuh. Sebagai sekretaris wali kota, ia harus mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan wali kota. Demi memastikan keselamatan ayahnya, ia hanya bisa bergegas pulang secepatnya untuk memeriksa. Namun siapa sangka begitu sampai di tempat tujuan, ia melihat seorang pria kekar dengan perilaku mencurigakan. Hal ini memberinya firasat buruk dan tanpa ragu ia menginjak pedal gas dan menabrak pria itu dengan kecepatan penuh. Melihat si pembunuh tergeletak di reruntuhan, ia bergegas ke dalam rumah untuk memastikan ayahnya aman. Namun saat ketegangan mereda, pria itu tiba-tiba masuk ke kamar dan memukul ayahnya hingga pingsan di tempat. Hal ini membuat wanita itu geram. Saat melarikan diri, ia sengaja menjatuhkan bangku menghalangi kejaran pria itu, tapi tindakan ini mengaktifkan keinginan berburu pria itu. Sekali pintunya tertutup rapat, ia berusaha seperti anjing gila, mati-matian mencongkel kunci dengan pisau. Akan tetapi saat pria itu tengah bekerja keras, ayah yang jatuh tiba-tiba terbangun. Tapi pria itu sudah bergegas masuk dan mulai memburu wanita itu. Wanita itu ingin menutup pintu dan menghalangi serangan pria itu, tapi ia tiba-tiba diserang menyebabkan ia jatuh dari tangga. Melihat putrinya akan mati, sang ayah datang tepat waktu sambil membawa pistol dan menembak pembunuh itu. Akhirnya ayah dan anak itu berhasil selamat.